Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bu Ira hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Mungkin perasaannya hari ini bagaimana? Apa ya, yang biasa aja kayak kita menjalani hari-hari biasanya yang pagi itu bekerja. Iya. Yang diharapkan adalah segera pulang. Oke. Ya, tapi sebelum pulang ya ini. Iya. Kebetulan kan kita tadi sudah ngobrol-ngobrol gitu ya, dan ternyata ada sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh Bu Ira gitu ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sana, beberapa hal yang saya sampaikan ya, bahwasanya dalam proses ini kita melaksanakan proses coaching mengenai prinsip-prinsipnya, kemudian nanti kompetensi yang akan dikembangkan, lalu nanti strategi atau metode yang Bu Ira gunakan untuk mengajar anak-anak begitu. Nah, prinsip coaching sendiri itu yang pertama adalah kemitraan, kemudian dua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Jadi tentunya nanti dalam hal mengembangkan itu Bu Ira juga mengedepankan kemitraan antara guru dengan siswa, kemudian proses kreatif, siswanya kreatif ya, mandiri dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi apa yang dimiliki oleh siswa dapat dimaksimalkan melalui peran dari guru yang mengajar gitu. Nah, Bu Ira sepertinya ada yang mau disampaikan ya untuk pembelajaran yang akan nanti dievaluasi ya, diobservasi gitu. Ada permasalahan apa sebelumnya? Sebenarnya kalau saya itu permasalahannya itu kebiasaannya anak itu kurang konsentrasi ya. Jadi karena mungkin sekarang itu kan maraknya anak-anak itu suka banget yang namanya main HP gitu ya, terus main game dan lain sebagainya. Mungkin terkadang di saat anak-anak itu lepas dari HP, karena kan saat saya mengerjakan tuh terkadang HP-nya diminta untuk menyimpan. Jadi kadang tuh anak itu pengen cepet-cepet menyelesaikan pembelajaran itu, terus pengen cepet-cepet pegang HP, terus main game online, game ibaratnya kayak game yang bareng-bareng gitu loh Mbak, gitu, terus bareng-bareng sama teman-temannya. Jadi kayak mereka tuh pengen cepet-cepet, ayo Bu, kayak endang rampung gitu, mungkin kayak gitu. Jadi konsentrasinya jadi buyar gitu mungkin. Ya, betul ya, banyak ya sekarang seperti itu ya anak-anak ya gitu. Dari permasalahan tersebut, menurut Bu Ira apa yang akan dikembangkan sehingga anak-anak itu bisa nantinya bisa meningkatkan dari kemandiriannya untuk belajar seperti itu. Kalau mungkin sih, kalau saya, karena saya kan itu kebetulan guru praktek ya, mungkin pengennya anak-anak itu mandiri dalam nanti praktek. Jadi biasanya kalau saya itu ngajar itu kan dari awal itu saya ajarkan dulu. Jadi anak-anak itu memperhatikan saya dulu, memperhatikan saya praktek, saya mengajarkan di depan praktek dan lain sebagainya. Baru setelah itu anak-anak itu baru menyiapkan alat-alatnya. Apa yang saya gunakan nanti juga kan sudah disediakan juga. Terus habis nanti anak-anak menyiapkan, mengambil sendiri alat-alatnya, kayak laptopnya, terus ada mikrotik karena saya kan prakteknya menggunakan mikrotik ya. Jadi setelah saya menjelaskan itu biasanya saya minta anak-anak untuk mandiri menyiapkan alat-alatnya sendiri, ngambil di depan karena kan itu ada di lemari depannya. Terus baru setelah itu anak-anak praktek sendiri, jadi apa yang sudah saya praktekkan tadi anak-anak ikut mempraktekkan, tapi mungkin dengan permasalahan yang berbeda. Permasalahan yang berbeda itu maksudnya misal saya kan tadinya saya itu prakteknya menggunakan IP address sekian, nanti anak-anak diminta untuk mengganti IP address itu sesuai dengan absennya sendiri, nomor absennya sendiri, biasanya seperti itu. Ya baik, jadi memang anak-anak dari awal sudah dilatih menggunakan soal-soal yang mungkin tugas-tugas Bu Ira sampaikan itu supaya mereka bisa mandiri dalam mengerjakannya, begitu ya. Kemudian dalam hal ini apakah Bu Ira menemui kendala gitu dalam menyampaikan tugasnya? Iya ada sih Mbak, pasti kendala itu kan pasti ada ya. Jadi terkadang itu ada anak yang mungkin penangkapan anak itu kan beda-beda. Jadi ada anak yang setelah saya jelaskan dia langsung bisa menangkap pelajarannya atau menangkap prakteknya, terus dia bisa praktek sendiri langsung mandiri gitu ya. Tapi ada juga beberapa anak yang mungkin
saya harus menjelaskan ulang, ibaratnya saya harus praktek langsung dengan alat-alat anak-anak gitu kan, saya harus di mejanya mereka, saya harus mengajarkan ini dan lain sebagainya, seperti itu sih, hanya itu aja. Oke, jadi ya memang setiap ada tugas itu ya memang ada plus minusnya, ada kendalanya juga ya gitu ya. Oke, lalu untuk Bu Ira sendiri ya, melihat dari kondisi anak-anak seperti itu, kompetensi apa yang secara spesifik ingin Bu Ira kembangkan untuk mendukung daripada tujuan pembelajaran yang Bu Ira sudah sudah tentukan begitu. Ini maksudnya kompetensi Secara spesifik. Jadi saya pengen anak itu seperti apa gitu ya. Ya, saya itu pengennya ya anak-anak tadi kembali ke awal ya, kan ada profil pelajar Pancasila yang kemandirian tadi kan Mbak, mandiri ya, pengennya sebenarnya anak-anak itu setelah saya jelaskan ya karena mereka konsentrasi, baru setelah itu anak-anak mandiri bisa mengerjakan sendiri, nggak yang melulu saya harus tutor mereka ya. Kalau sekarang kan kebanyakan anak-anak itu satu-satu minta, Bu, padahal saya udah jelaskan di depan, tapi anak-anak itu terkadang itu mereka tetap minta saya untuk menjelaskan lagi, ibaratnya kayak saya itu harus menjelaskan satu-satu ke anak gitu loh. Jadi saya tuh bingungnya kadang juga ya di situ. Saya tuh pengen kan anak kan ya mandiri langsung paham dengan apa yang saya jelaskan, tapi ya nggak semua anak yang seperti itu ya. Nah ya pengennya tuh ya benar-benar mereka itu bisa kalau misalnya anak-anak itu kan, kalau itu pelajaran saya kan kebetulan kan keamanan jaringan ya, itu kan blokir website sama blokir IP address lokal. Jadi pengennya saya itu ya anak-anak bisa langsung sekali saya menjelaskan itu anak-anak bisa langsung bisa blokir website dan blokir IP address itu. Saya pengennya seperti itu, tapi ya ada aja permasalahannya terkadang kayak gitu ya. Oke, jadi memang Bu Ira menggunakan tugas itu, memilih tugas tersebut ya memang karena melihat dari kondisi anak-anak juga gitu ya. Kemudian begini Bu Ira, ketika Bu Ira itu akan menyampaikan materi tersebut gitu, tentunya kan ada strategi. Nah, menurut Bu Ira strategi apa yang cocok untuk anak tersebut gitu? Sebenarnya yang saya ngajarnya kelas 10 dan kelas 11 ya Mbak ya. Kebetulan kemarin itu anak kelas 11. Biasanya kalau ke anak kelas 10 itu saya menjelaskannya itu berkelompok dulu biasanya. Tapi kan karena kemarin prakteknya ibarat kata kelompok itu gini, jadi saya menjelaskan misalnya saya perakitan komputer misalnya seperti itu ya Mbak. Jadi saya ngambil alat itu hanya satu, nanti berkelompok saya menjelaskan satu-satu. Tapi kalau yang kemarin kan nggak bisa ya. Kalau yang ibaratnya kalau yang anak-anak kelas 11 itu tidak bisa. Karena apa? Karena ya itu tadi materinya harus dijelaskannya secara bersamaan gitu. Jadi bukan yang menggunakan alat yang spesifik kecil saya harus jelaskan itu, tapi itu kan alat praktek yang bisa dijelaskan secara bersamaan. Tapi kadang anak itu ya tadi konsentrasinya itu selalu buyar ya. Misalnya temennya nanti ngajak ngobrol, saya baru menjelaskan, terus dia nanti jadinya konsentrasinya buyar, terus dia lupa di bagian ini. Padahal kan kalau sudah terlewat satu Mbak ya, satu fase ya, itu satu fase atau satu tutorialnya gitu kan, dia nggak akan bisa maju ke depannya. Gitu ya. Jadi memang karena pembelajarannya itu menerus dan bersambung antara yang awal sampai dengan yang lainnya gitu. Bu Ira, dengan strategi tersebut kira-kira kemungkinan untuk keberhasilannya itu dari 0 sampai dengan 10 Bu Ira berada di angka berapa? Yang biasanya saya ngajar dengan strategi tersebut gitu. Gitu. Kalau itu biasanya ada di 60% ya. Mungkin 60%. Lalu dengan setelah coaching ini harapannya Bu Ira anak-anak bisa mencapai ke berapa persen? Ya pengennya 80 sampai 100. 80 sampai 100 ya. Berarti kalau 0 sampai dengan 10 itu ya berada di angka 10 gitu ya. Oke, gitu. Nah, sebenarnya indikator apa yang nanti Bu Ira akan gunakan dalam proses pembelajaran dengan coaching ini? Indikator maksudnya? Indikator anak itu dinyatakan dia tuh bisa, kemudian programnya Bu Ira itu juga berhasil seperti itu. Kalau itu sih ibaratnya ini ya
anak itu masuk ke fase mana dia dinyatakan berhasil gitu ya. Ya kalau menurut saya di praktek saya nanti itu anak itu dinyatakan bisa atau dinyatakan berhasil itu ya saat mereka bisa memblokir website, karena besok kan saya mintanya waktu untuk memblokir website SMK misalnya SMK Muhammadiyah 3 gitu ya. Jadi pengennya nanti saat mereka mengakses website SMK Muhammadiyah 3 itu mereka nggak bisa muncul layarnya gitu, nggak bisa muncul, ibaratnya nggak bisa muncul website SMK Muhammadiyah 3 tapi tetap bisa digunakan untuk internet yang lain. Oh gitu. Jadi internetnya itu tetap jalan tapi SMK Muhammadiyah 3 tadi tidak bisa dilihat gitu, tidak bisa diakses sebenarnya dari IP address itu. Ya, oke, kalau dari prinsip coaching ya ini ya, dari kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi, mana yang menurut Bu Ira lebih menonjol ketika Bu Ira berinteraksi dengan siswa? Menonjol maksudnya menonjol di kalau misalnya kemitraan itu kan hubungan antara guru dengan murid lebih penting gitu, atau proses kreatifnya anak-anak bisa belajar sendiri atau memaksimalkan potensi. Nek menurut saya itu kalau potensi enggak ya. Jadi kalau menurut saya ya ini ya proses belajar mereka. Ya, proses Jadi belajarnya. ya, proses belajar. Menurut saya dari awal sampai akhir mereka nanti bisa berhasil itu menurut saya yang paling penting itu atau paling menonjol itu harusnya proses belajar mereka. Oke, gitu. Kemudian Bu Ira dengan tadi Bu Ira pencapaiannya ke 100% ya gitu ya. Lalu apa yang akan Bu Ira nanti kembangkan lagi selain dari kemandirian siswa gitu supaya untuk bisa mencapai 100%-nya tadi? Apa ya? Pengennya Bu Ira itu anak gimana gitu? Mungkin menurut saya pengennya anak itu bisa tutor ke teman yang lain. Oh gitu. Gitu ya. Jadi kayak teman ini ya, tutor teman sebaya ya ibaratnya gitu ya. Jadi misalnya teman yang sudah bisa mengajarkan anak yang belum bisa atau yang belum paham dengan apa yang saya ajarkan gitu. Saya pengen seperti itu. Oke, kita berada di sesi terakhir ya. Terima kasih Bu Ira sudah menyampaikan keluh kesahnya dan juga strategi-strategi Bu Ira yang akan digunakan untuk pembelajaran nanti. Saya berdoa semoga berhasil dan bisa mencapai 100 seperti yang tadi Bu Ira inginkan gitu ya. Dan juga kalau boleh saya memberikan saran kepada Bu Ira, tetap terus untuk menggunakan metode yang cocok untuk siswa, kemudian diperhatikan lagi untuk proses kreatifnya gitu ya, karena yang ingin dikembangkan oleh Bu Ira kan yang itu ya, proses kreatifnya, kemudian juga nanti untuk hasil akhirnya bagaimana gitu. Nah, oke, terima kasih Bu Ira sudah menyempatkan waktunya. Semoga berhasil dan juga kita nanti akan ketemu lagi di setelah observasi ya. Saat observasi dan juga setelah observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.